Nah, terus kalau misalnya udah kita mungkin langsung ke 2D inversi aja. Ke 2D inversi, ini profil yang kita punya, terus kita modelnya pasti model baru, terus kita pakai use topografi ya. Cuma karena dia daerahnya itu cukup datar ya, datar malah. Jadi bentuknya dia kayak nggak ada variasi elevasi sama sekali gitu. Nah, hal yang pertama kita lakuin tuh biasanya kita nge-save dulu modelnya, karena modelnya masih default namanya new. Itu kalian ganggu banget nanti pas di pemodelan, jadi kalian harus simpan jadi misalnya modelnya jadi start satu misalnya, karena ini versi yang pertama atau start 1 lah. Namanya model 1. Nah, model 1 ini biasanya kalian parameter awal modelnya itu kalian simpan, kalian setting dulu. Kayak misalnya kalian bisa edit jaring-jaringnya atau mesh-nya ini kalian edit bisa jadi lebih kecil, jadi fine misalnya. Kalian bikin background resistivity yang baru. Background resistivity ini sifatnya kalau misalnya nggak ada informasi a priori, eksperimental. Kurang lebih untuk hasil yang maksudnya gambaran bahwa permukaannya itu pasti itu nggak jauh beda. Cuma nilai resistivitasnya yang bakalan berbeda kalau misalnya kalian ganti-ganti resistivity value ini. Sama bentukan jaringnya. Untuk new resistivity value ini bisa kalian ganti misalnya jadi 100, ya kan? Nanti dia mesh-nya itu bakal lebih kecil-kecil lagi. Nah, jadi kayak gini. Yang di bagian data empty kalian tuh pasti lebih kecil, terus yang di jarak antar titiknya itu pasti agak renggang. Terus kalau misalnya dia udah di luar data pasti renggang terus. Nah, kalau misalnya udah, ini boleh kalian save modelnya. Nah, ini kan sebagai model awal kalian. Nah, kalian save model lagi. Save model S sebagai inversi yang pertama. Berarti model yang tadi, model yang ini kalian bakal inversi. Sedangkan model yang tadi, kalau misalnya kalian mau ngelakuin inversi dengan parameter awal yang sama, kalian nggak perlu bolak-balik. Jadinya bisa bolak-balik kayak open model lagi. Kalian bisa balik lagi ke start 01 dengan parameter background resistivity yang sama gitu. Terus kalau misalnya udah, kita ke setting parameter inversinya. Setting parameter inversinya itu ada 8 tab ya. 4 bawah 4 atas. Nah, itu yang saya bilang tadi, inversi 2 dimensi. Kalian bisa invert M-nya doang, bisa invert E-nya doang. Kayak gini. Atau bisa TE plus HZ. Kalau misalnya kalian pencet HZ, yang ini juga harus dipencet ya. Di dua-duanya. Nah, terus habis itu bisa juga yang TM doang atau HZ doang. Itu bisa. Itu terserah kebutuhan kalian melihatnya full tensor impedance inversion apa parsial aja. Nah, terus untuk contoh ini kita semuanya aja lah ya. Nah, terus untuk data select. Nah, data select ini saya bilang tadi pentingnya kalian tahu decade gitu. Data kalian paling terakhir tuh berapa gitu. Nah, karena data tadi itu yang paling terakhir itu ada di 1000 detik. 1000 detik itu kan 0,001 ya. Iya, 0,001. Jadi TE sama TM sama HZ itu saya bikin 0,001. Nah, untuk decade-nya itu berarti dari frekuensi paling kecilnya itu berapa data yang tersedia gitu. Apa tersedia sampai 10.000 Hz, apa tersedia sampai 100.000 Hz. Nah, itu kan hitungannya kan pakai decade gitu. Jadi kalau misalnya decade-nya 4, kalau misalnya minimum frekuensinya 1000 detik atau 0,001 Hz, berarti kan 1000 detik, terus 1000 detik, terus habis itu 100 detik, 10 detik, 1 detik atau 1 Hz, habis itu 10 Hz. Nah, berarti frekuensi yang paling tinggi, batas dikit yang paling tinggi, kalau kalian ngeset 4 itu ada di 10 Hz. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian bikin 5, berarti ada di 1000 Hz. Untuk contoh yang ini kayaknya 4 aja deh. Nah, terus kalian pilih ada station data sama interpolated data. Station data itu observed data yang nggak ada smoothing sama sekali. Kalau interpolated data itu kita pakai trend line yang tadi kita udah set. Terus frekuensi per decade. Frekuensi per decade ini sebenarnya intinya adalah dalam satu decade itu kan ada trend line. Nah, dari si trend line yang smoothing tadi itu disampling lagi. Itu mau berapa banyak data di dalamnya gitu. Makin banyak datanya, makin lama inversinya karena dia inversinya per data point kan. Nah, terus akhirnya
karena buat menghemat waktu, dan kalau misalnya kita yakin data kita itu baik, ya biasanya pakainya interpolated data, terus habis itu smooth curves if existing. Nah, terus habis itu ada smooth invariance. Untuk hal ini biasanya kita pakai default ya. Default kecuali di dua bagian ini nih, waiting function sama tau for operating operator gitu. Nah, untuk yang waiting function ini kalian bisa melakukan pembebanan, sehingga kalau misalnya kalian bikin beban, maksudnya kayak gini loh, ini ada minimal block dimension horizontal 500, jadi dia bakal ngebebanin nilai smoothing lebih berat per 500 block dimension gitu. Kalau misalnya dia kurang, dia nggak bakal ngelakuin pembebanan gitu. Jadi ini bagus kalau misalnya kalian mau bikin kemenerusan layer, ini bagus. Terus kalau misalnya yang vertikal, berarti kemenerusan secara vertikal gitu, tergantung kebutuhan. Cuma pada umumnya saya biasanya makainya default setting enabled-nya. Kadang ini diganti jadi 700, 200, 300, tergantung kebutuhan. Saya pengen bikin kemenerusan layernya tuh kayak mana. Nah, untuk tau for smoothing operator ini udah banyak papernya ya. Biasanya disebut dengan kurva L. Kurva L itu seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi kita ganti nilai tau-nya, terus nanti diplot di Excel atau pokoknya diplot lah jadi grafik kayak gini, pengaruh tau, nilai tau terhadap root mean square dan roughness dari model gitu. Jadi kita milihnya itu nanti pasti kita kan kalau roughness kan itu kan kekasaran kan ya, kekasaran model. Kita maunya yang smooth. Berarti kita jalan tengahnya itu biasanya kita pilihnya itu di mana yang menghasilkan RMS paling kecil dan roughness yang paling baik. Roughness yang paling baik berarti dia yang paling smooth. Smooth berarti nilai roughness-nya kecil gitu. Dan biasanya dia di kurva L dia pertemuan antara yang vertikal sama horizontalnya. Biasanya di tengah-tengah sini. Ini kalau nggak salah ini sama juga kok. Caranya kayak kalau misalnya kalian nentuin batas regional sama residual di Gravity. Pakai kurva L juga. Ini untuk yang ini sebagai informasi tambahan ya, kalian bisa eksperimen sendiri roughness versus RMS ini. Kalau misalnya di sini saya pakai default aja. Terus sub inversion boleh kalian pakai kalau misalnya ada biasanya kalau misalnya kalian nambahin resistivity interface di sini, tapi saya nggak jelasin. Itu ada static shift, inverse for static shift. Kalau misalnya ada kurva yang kalian static strip gitu, kalian turunin dan ke bawahin. Jadi biar tetap diinversi dan nggak balik ke default. Terus habis itu ada fix param. Ini default juga. Terus data errornya saya juga biasa default gitu. Karena defaultnya dari Winjiling ini sebenarnya udah lumayan cukup baik gitu untuk menghasilkan model yang reasonable lah, atau yang bisa dipercaya gitu. Jadi nggak banyak eksperimental terhadap parameter seperti error floor dan segala macamnya gitu. Error flow juga boleh dikecilin lagi lebih rendah jadi 3% gitu. Cuma melihat data tadi kayaknya saya skeptis bisa kecil banget errornya gitu. Kalau misalnya udah, kita okein aja. Udah, terus habis itu kita run inversion. Jangan lupa di save dulu model. Run inversion. Untuk inversinya ya, kalian boleh sih dari 5 dulu boleh, dari 15 boleh, atau langsung 50 juga boleh. 50 juga boleh gitu. So biasanya saya ngikutin sugestinya saya biasanya antara 25 dan 30 gitu. Kadang udah di beberapa kasus ya, kebanyakan kasus pas iterasi ke 20 atau 25 tuh udah cukup gitu untuk ngasilin RMS yang kecil terus model yang cocok sama bayangan saya gitu. Jadi untuk yang ini contoh kita bikin 30 aja ya. 30 biar dia inversi dulu. Nah, itu kan udah 30 ya, tadi iteration ke 23 aja udah RMS-nya udah kecil gitu, udah lumayan lah. Jadi kayak saya bilang tadi, biasanya kadang
mulai dari 20 atau 2025 itu udah bagus sih gitu buat ngelihat bentuk modelnya itu kayak apa. Nah, terus yang perlu kalian fokus juga di sini, ini ada stasiun membentang dari barat ke timur lah anggapannya. Nah, yang di luar kiri sama kanan ini nih udah bukan data yang reliable ya, jadi ini nggak usah kalian perhatiin gitu, tapi yang di tengah sectionnya ini aja yang perlu kalian perhatiin. Nah, dia udah selesai, RMS Aurora 2,6. Nah, kalau misalnya udah kayak gini biasanya sama juga caranya gitu. Caranya ya, si bagian maksudnya caranya tuh cara coloring-nya atau mewarnainya gitu. Mewarnainya itu ya biasanya konduktif area itu biasanya warnanya itu adalah merah, di reverse. Ini range ini kalian bisa eksperimen sendiri ya. 1 sampai 1000 biasanya kalian bisa ngeliat persen warnanya tuh dari sini tuh. Kayak ternyata di atas 1000 tuh nggak ada sebenarnya resistitivitasnya gitu. Paling tinggi itu dia ada di antara 316 dan 464. Ya, ini cuma buat pewarnaan aja sih biar lebih enak dilihat. Jadi hasilnya kayak gini gitu. Agak nggak enak dilihat sebenarnya. Cuma kalian bisa bikin ini lebih enak dilihat kalau ringnya kalian naikin ke 32, 35.000 kali ya. Jujur nggak enak banget dilihat. Oke. Nah, ini sebenarnya bukan contoh model yang baik ya. Kayaknya maksudnya nggak baik. Jadi habis kita ngelakuin inversi itu kita bisa ngeliat fitnya tuh antar stasiun tuh kayak mana gitu. Kayak mungkin ada beberapa stasiun yang bikin kayak daerah yang kayak gini nih nggak jelas nih, kenapa coba? Karena ya di atas ini nggak ada stasiun. Karena kita ngilangin 3 stasiun di atas, kenapa? Karena datanya itu sangat nggak layak ya kalau misalnya menurut saya buat dipakai gitu. Ujung-ujungnya kalian ditinggalin atau kena sama tiba-tiba ada nilai konduktif yang gede banget di bawah sini gitu. Padahal mungkin kalau misalnya ada 3 stasiun di atas ini dia masih menerus gitu. Tapi karena kekosongan data yang ini, akhirnya kalian nggak bisa dapetin itu. Salah satu solusinya ya kalau untuk mengurangi hal-hal yang kayak gitu ya kalian bisa pendekin aja profilnya gitu. Terus kalian misalnya punya pertanyaan, emang pendekin profil boleh? Boleh aja gitu. Kalau misalnya ya emang dia nggak bikin kontribusi yang baik dalam suatu inversi, ya kalian bisa bikin 2 profil, ini satu profil 1, ini satu profil 2 gitu. Karena kalau misalnya dibikinnya kayak gini, konduktif layer di sini dengan jarak yang lumayan jauh ini bakalan jadi pertanyaan. 7.000 ke 10.500 itu kan sekitar 3 kilo ya. Tapi tiba-tiba ada konduktif layer di sini gitu. Nggak mungkin banget kan gitu secara logika, karena sebelah timurnya lagi dia cuma punya konduktif layer di sini gitu. Terus kalian bisa ngeliat juga feed datanya itu di sini. Tinggal kalian klik 2 kali aja di lambang stasiunnya ini atau di tulisannya kalau nggak salah bisa deh. Nah, di tulisannya juga bisa. Kalian bisa overing feed antara calculated response yang lurus sama yang data point kalian tuh semana feednya gitu. Oke. Nah, terus biasanya sih kalau misalnya udah ngelakuin 2 dimensi kayak gini, kan kalian juga udah ngelakuin 1 dimensi kan yang layer tadi yang pakai tarik-tarik garis. Nah, buat nongolinnya di sini tuh buat nunjukin kecocokannya itu biasanya ke view terus habis pakai yang ini. Nah, lihat yang di bagian mana? Bagian timur ya. Timur lah ya kita anggap. Dia cocokkan antara 1D sama 2 dimensinya. Ini hijau semua. Ini skalanya sama ya. Terus ini ada kuning, terus ini ada konduktifnya di sini. Terus hijau, terus tiba-tiba merah. Mungkin perlu dibenerin lagi. Bisa kita potong aja sampai hijau. Jadi yang bawahnya ini nggak usah kita apa ya namanya? Kita delete layernya. Karena tadi ada beberapa stasiun tuh yang langsung turun banget ke bawah di akhir. Dan kita nggak tahu ujungnya di mana gitu. Dan yang kayak gini juga ini nih mungkin yang 2 dimensi ini kenapa dia di bawah sini tuh mungkin dia ke bawah dia. Kalau saya rasa ke bawah karena sampingnya
sampingnya nggak ada yang ngikat dia gitu buat blok sel yang sebelah timur ini. Karena ini cocok, ini mungkin bisa dihilangin. Jadi yang ini conductive layer-nya di sini sama di sini. Terus bawahnya itu dia mulai resistif. Pokoknya intinya kalian untuk meyakinkan misalnya klien atau siapapun yang kalian temui nanti gitu. Ya biasanya kalau misalnya kalian cuma sampai 2D, 2D-nya itu disandingin dengan TA yang layer tadi gitu. Kalau bisa TA ya. Kalau bisa gitu. Jangan pakai invariant karena bedanya jauh. Dia pasti averaging dari TA sama TM-nya. Nah, untuk di geothermal sendiri kan kita udah ngomongin studi kasus ya. Sebenarnya untuk geothermal tuh saya mau istilahnya apa ya? Mungkin ngasih pandangan lain lah ya. Karena kita tahu MT kan itu kan dia cuma bisa mengenali yang namanya resistivitas sama konduktivitas gitu. Dia nggak tahu litologi di bawah permukaan itu dia apa, nggak tahu sama sekali. Jadi kalau misalnya kita punya MT itu bagus itu untuk memetakan suatu konduktivitas. Nah kalau misalnya udah ada ketebalan kita bisa dapat konduktansi totalnya. Nah MT itu cuma bagus ya di bagian konduktivitasnya itu aja gitu, di bagian low resistivity-nya. Nah, untuk kita nentuin itu sebuah reservoir atau sebuah heat source atau itu nggak bisa, maksudnya soli dari MT doang gitu, maksudnya dari MT aja kita ngomong. Oh pokoknya kalau misalnya resistivitasnya 1000 atau di atas 1000 itu udah pasti reservoir, nggak mungkin gitu. Maksudnya nggak selalu seperti itu gitu. Itu harus didukung dengan data lain gitu. Ya data yang paling benar buat ngedukung ini adalah data bor gitu. Dan sementara yang general knowledge-nya di MT itu, yang bisa kita pastikan itu, ya adalah kita punya conductive layer yang warna merah ini gitu. Conductive layer ini biasa asosiasinya dengan apa? Dengan keprok. Keproknya apa? Altered clay. Biasanya kayak gitu. Dan ini biasanya udah pasti, tinggal beda komposisi clay-nya aja. Ada pokoknya banyak lah komposisi clay-nya apa gitu. Saya nggak mau banyak ngomong, cukup salah juga kalau untuk komposisi clay. Nah itu hal yang udah pasti gitu. Dan untuk misalnya kalian nemuin paper, misalnya kalau misalnya resistivitas 20 sampai 30 itu mungkin adalah suatu reservoir gitu. Ya Kak, sebuah reservoir kalian nggak pakai mungkin gitu. Yang jangan gitu. Saran saya kalau misalnya kalian mau bikin paper atau mau berpendapat dengan data MT doang, ya kalian harus pintar juga berkata-kata gitu. Jangan bilang kalau misalnya udah 20 derajat, 40 derajat, sorry, kok 20 derajat sih? 20 meter sama 40 meter warnanya hijau itu udah pasti reservoir. Ya kalian bakalan dicaci maki pasti sama perusahaan gitu, sama orang perusahaan gitu. Atau kalian pasti langsung disentak, emang tahu dari mana gitu, orang belum dibor kok gitu. Nah biasanya orang berani ngomong kayak gitu di suatu penelitian, biasanya dia ada korelasinya sama data pengeboran. Makanya mereka bisa ngomong kayak gitu. Dan mereka biasanya banyak ngambil contoh studi literatur yang udah mengkorelasikan data bor dengan data reservoir sama data MT gitu. Jadi bisa ngomong kalau misalnya ya biasanya sih 20-30 itu biasa reservoir gitu. Cuma kalau misalnya di Indonesia kebanyakan kayaknya belum ada tuh, saya belum tahu penelitian yang menyeluruh tentang atau yang menggeneralisasi kalau misalnya di Indonesia bagian barat itu asosiasi reservoir tuh MT-nya tuh resistivitasnya semana gitu. Jadi kalian lebih hati-hati aja gitu kalau misalnya mau interpretasi. Dan interpretasi caprock pun kalian juga nggak bisa langsung bilang clay gitu. Kalau misalnya kalian daerahnya cekungan, kalian punya basin gitu, misalnya kayak di gambar yang ini basin gitu kayak gini. Yang nilainya rendah ini, resistivitasnya ini, yaitu kita bisa bilang cuma jadi sedimen doang gitu. Apakah dia caprock gitu? Ya belum tentu caprock gitu. Definisi caprock itu sendiri apa? Caprock sendiri itu kan definisinya kan itu dia penutup suatu sistem gitu. Emang kita tahu di bawahnya ada sistem apa betul? Enggak kan? Belum tahu kan? Nah, itu biasanya perlu banyak pembelajaran lebih gitu biar nggak langsung punya konklusi ini pokoknya heat source, ini pokoknya reservoir, jangan kayak gitu. Kalau misalnya kita ada studi geothermal system
atau prospek geothermal system, ya biasanya awalnya itu di atasnya ini di permukaan itu ada manifestasi. Baru kita bisa ngomong ini kemungkinan ada blind geothermal system di bawahnya gitu. Sorry, maksudnya ada geothermal system yang belum kita ketahui tipenya apa, makanya biasanya kita sebut dengan blind geothermal system gitu. Terus kalau misalnya cuma manifestasinya cuma sedikit, cuma pas di modelan MT dia punya banyak low resistivity layer, dia mungkin hidden system gitu. Jadi sistemnya itu nggak kelihatan, nggak sampai permukaan gitu. Pokoknya banyak lah istilahnya cerita-cerita tentang geothermal gitu. Saran saya yang penting jangan langsung loncat ke konklusi bahwa sesuatu itu adalah suatu sistem ini gitu. Jangan langsung loncat ke sistem. Kalian harus selalu berangkat tuh dari awal gitu. Sama kayak misalnya ngolah data geofisika juga, kayak ngolah data MT kayak ED file kayak gini. Kalau misalnya ketemu cuma ED file, pilihan kalian cuma dua. Kalau misalnya datanya jelek, ya kalian bisa nggak usah diolah sama sekali, tulis aja di peer review emang data ini sangat tidak adequate atau sangat tidak mumpuni untuk dimodelin. Atau yang kedua, ya kalian bisa ngajuin buat pengukuran ulang gitu. Atau kalian cari cara gimana cara ngubah ED-nya jadi lebih bagus kan, tapi nggak mungkin karena kalian nggak punya data time series-nya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu harus dipikirin lagi gitu. Mungkin ya untuk beberapa, misalnya kalian emang pengen penasaran banget sama pemodelan ini, ya kalian bisa baca beberapa paper yang ada di reference saya. Itu ada yang bagus, itu ini ada BK, ini bagus, terus punyanya Pak Irfan juga bagus, Kang Irfan. Terus ini juga bagus nih, punyanya Kauffel. Ini jadi dia menceritain topographic distortion yang tadi di gambar itu. Terus ada pose juga bagus. Terus untuk yang dari Indonesia, punyanya Mbak Triana dari Undip, ini juga bagus banget. Ini seenggaknya sebagai dasar kalian ngerti TETM sama invariant tuh kayak mana sih gitu. Cuma yang saya bilang tadi, jangan sampai kalian langsung loncat ke konklusi ya kalau misalnya di situ ada sistem gitu. Langsung nembak itu ada for lah dan segala macamnya. Terus untuk yang akuisisi kalian bisa mulai dari Simpson and Bar. Jangan lupa fisika matematika, ya seenggaknya logika kalian jalan. Sama untuk processing, seenggaknya kalian ngerti processingnya. Saran saya baca punyanya Herman yang tahun 1973. Ini processing secara awalnya sebelum ditemuin remote reference, baru kalian loncat ke Gamble, habis itu Egbert sama Larsen. Kalau misalnya udah semua, baru kalian loncat ke punyanya Oettinger. Nah, kalau misalnya udah semuanya kalian ngerti, baru kalian loncat ke Herring. Ini tesis orang Jerman. Ini juga bagus banget. Isinya informatif lah. Phase tensor dan segala macamnya itu dijelasin juga di situ. Jadi ya kalau saran saya baca semua aja sih. Di sini ada doi-nya juga, ada webnya juga. Mungkin dari saya cukup sekian.